Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan dan doa saya kepada saudaraku semua yang sedang menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejarah haramnya babi dalam Islam memang menarik untuk kita bahas. Sebab hewan yang satu ini beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai hewan yang haram dikonsumsi. Hukum haramnya babi dalam Islam berasal dari perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah munculnya hukum ini bermula pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan Madinah pada abad ke-7. Pada saat itu, masyarakat Arab banyak yang memeluk agama Islam setelah menerima dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, babi juga sangat populer sebagai bahan makanan di kalangan masyarakat Arab. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam untuk memakan babi dan mengharamkannya secara tegas. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah." Sejak saat itu, hukum haramnya babi dalam Islam menjadi sangat penting dan dipegang teguh oleh umat Islam di seluruh dunia. Alasan hukum haramnya babi dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Selain itu, hukum ini juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia dan segala isinya. Perintah untuk menghindari babi dan makanan yang haram lainnya di dalam Islam adalah sebagai tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mematuhi perintah ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik dan spiritualnya serta terhindar dari berbagai macam penyakit dan keburukan lainnya. Babi diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan yang bersifat hukum dan kesehatan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, babi dianggap sebagai hewan yang tidak suci. Hewan-hewan yang dianggap tidak suci atau najis seperti babi, anjing, dan binatang buas lainnya tidak boleh dimakan atau disentuh. Hal ini karena hewan-hewan ini dianggap memiliki kotoran dan mikroba yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kedua, babi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Babi dikenal sebagai hewan yang rentan terhadap berbagai macam penyakit, termasuk virus dan bakteri yang dapat menular ke manusia. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh babi diantaranya flu babi, trichinosis, dan kolera. Melansir dari The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi daging yang tinggi dapat meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung dan kanker. Oleh karena itu, makan daging babi dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, makanan haram dapat mempengaruhi akhlak dan moral. Makanan yang haram dapat mempengaruhi akhlak dan moral seseorang karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang secara keseluruhan. Dalam Al-Quran, larangan untuk mengonsumsi babi secara tegas dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Haram bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Selain itu,
Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan umat Islam untuk tidak memakan daging babi dan barang haram lainnya. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Tetapi barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menguatkan larangan untuk mengonsumsi babi. Berikut adalah beberapa hadis tentang haramnya babi. Dari Abu Talhah Al-Kusani radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, dan mereka semua itu sama dalam dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, daging babi, hewan yang tidak disembelih, dan harta yang diperoleh secara zalim. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tadi, maka haramnya babi dalam Islam merupakan ajaran yang telah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Beberapa risiko kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi daging babi antara lain infeksi bakteri, virus, dan parasit, serta risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Konsumsi hati babi mentah dan produk babi lainnya dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus hepatitis A. Penelitian lain juga yang bertajuk Prevalence and Antibiotic Resistance of Salmonella Isolates from Pigs in Different Provinces of China membuktikan bahwa daging babi yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sangat umum di sejumlah provinsi di Cina. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa babi yang berpotensi terinfeksi Toxoplasma gondii, sejenis parasit, dapat menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan seputar sejarah haramnya babi menurut Islam dan sejumlah dalil yang menyertainya. Semoga dengan informasi ini menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.